Terus motor ini juga, astagfirullahaladzim, kenapa nggak sabar? Tabrak, 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 ayo tabrak. Astagfirullahaladzim, kenapa ya itu orang nggak sabaran banget, heran deh. Selamat sore. Hari ini saya mau ke rumah orang tua. Sekalian mau nge-review si ini Ninja 250 SL. Jadi sebenarnya awal mula kenapa tiba-tiba ada motor ini, saya nggak sengaja melihat sebuah iklan yang menjual motor ini dengan harga yang agak nggak masuk akal, nggak nyampe 15 juta. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba ayo deh beli deh gitu, menguras tabungan sampai habis buat beli si motor ganteng ini. Nanti sambil jalan saya mau cerita beberapa hal soal motor ini. Saya mau pasang ini dulu. Sini aja deh. Biasakan kalau naik motor pakai yang sarung tangan full ya, jangan pakai sarung tangan yang half atau setengah gitu, karena itu tidak melindungi jari-jari. Kalau jatuh tetap berbahaya gitu. Karena kalau pakai full kan ini juga terlindungi nih. Kalau setengah, kalau ada apa-apa biasanya itu juga kena. Ya memang sih lebih adem ya kalau yang sarung tangan setengah itu. Cuman untuk keamanan lebih baik menggunakan yang full. Kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Standarnya belum. Oke, saya mau bercerita soal motor ini. Mungkin video ini bisa kalian jadikan referensi kalau kalian kelak mau beli motor ini, yaitu Ninja 250 SL atau Ninja 250 Mono. Pertama keluar, mana sih Pak? Kenapa sih? Jadi motor ini pertama keluar tahun 2014. Namanya itu Ninja 250 Mono. Banyak yang salah kira, berpikir bahwa motor ini adalah motor alternatif dari Ninja 250 2 silinder ya. Karena sebenarnya motor ini tuh dibuat untuk menggantikan posisi dari Ninja RR 150cc yang 2 tak. Itulah kenapa kalau kita perhatikan desainnya, ya kita bahas soal desain dulu ya, soal motor ini. Desainnya itu mirip banget sama Ninja RR 250 loh, 250. Ninja RR 150 ya, pakai fairing itu loh, yang 2 tak. Karena memang masa 2 tak sudah habis dan sudah pasti tidak lolos uji emisi karena tidak ramah lingkungan. Jadi Kawasaki menyiapkan motor ini untuk menjadi pengganti motor tersebut. Jadi sebenarnya motor ini pengganti Ninja 150, bukan jadi motor alternatif Ninja 2,5 2 silinder. Gitu. Itulah kenapa dari desain motor ini ramping banget, kecil banget, enak banget buat nyelip-nyelip. Dan pokoknya saya pengguna MT25 pakai motor ini kerasa bahagia gitu. But anyway, kita bahas soal desain ya. Sebentar, sebelum desain saya mau bahas dulu perbedaan antara Ninja Mono sama Ninja SL. Jadi Ninja 250 Mono sama Ninja 20 SL itu dua motor yang berbeda. Kalau 2014 namanya Ninja 250 Mono, tahun 2019 itu ada pembaruan. Yaitu namanya berubah, bukan Ninja 250 Mono tapi Ninja 250 SL. SL sendiri singkatan dari super light ya. Artinya motor ini memang enteng.
secara body nggak ada yang beda. Perbedaannya itu cuma di livery, di desain dari si motornya, terus ada warna-warna baru, dan perbedaan yang paling mencolok itu ada di footstep belakang, dimana untuk yang versi mono footstepnya itu nyatu dengan rangka motor, jadi permanen gitu, nggak bisa dilepas. Sedangkan untuk yang SL dia bisa dilepas gitu. Itu aja bedanya. Secara umum sama aja, mesinnya juga sama. Desain motor ini menurut saya ganteng banget. Sumpah, saya suka banget sama desain motor ini karena ramping, nggak gendut, nggak kayak versi 2 silindernya yang gendut kemana-mana, tonjolan kemana-mana. Ini tuh lebih slim aja gitu loh. Memang didesain untuk ramping kayak Ninja RR. Tapi nggak tahu kenapa banyak orang yang nggak suka sama desain motor ini, karena dibilang terlalu kecil lah, kayak motor 150 cc lah ukurannya. Ya mana menurut saya justru bagus gitu. Jadi enteng banget sesuai namanya, super light SL. Dan saya akuin memang, menurut saya ya, desainnya timeless gitu. Paling ada beberapa desain yang saya nggak begitu suka. Pertama adalah headlampnya, dimana dia pakai single headlamp, nggak kayak Ninja 2,5 yang pakai 2 ya. Reflektornya ada 2 gitu. Ini cuma 1 di tengah. Dan menurut saya ukuran headlampnya terlalu besar ya. Ini kalau dikecilin dikit jadi cakep dah. Itu sih. Terus desain yang saya nggak suka dari motor ini nggak ada sih, nggak ada yang saya nggak suka. Overall oke aja, cakep lah desainnya, kecuali si headlampnya ya. Paling ada beberapa perubahan yang saya sedikit ubah, kayak misalnya spion. Saya nggak suka spion bawaannya karena terlalu, nggak tahu selera ya, spion bawaannya terlalu kecil aja menurut saya gitu. Terus saya naksir banget sama spion yang nyatu dengan lampu sen, makanya saya beli ini. Ini murah, cuman 120.000 kalau nggak salah harga spionnya. Jadi karena ada lampu sen di spionnya, lampu sen yang di fairing saya copot karena menonjol banget bawaannya, gede banget gitu. Itu aja sih. Terus saya ngerasa visornya ini, wind visornya terlalu kecil menurut saya, jadi terlalu unyu gitu. Masih nyari third party visor tapi belum dapat. Saya sempat beli satu tapi ternyata nggak plug and play, jadi nggak bisa dipasang. Jadi mau nggak mau harus sabar mencari gitu. Sementara pakai yang bawaan aja. Terus bagian yang nggak saya suka, peletakan plat nomor di depan. Tuh kelihatan nggak bagian depan? Itu tuh ditaruh di apa namanya? Di depannya visor dan lampu gitu. Jadi sedikit mengurangi ketampanan, tapi daripada kena tilang ya kan. Jadi mending dipasang aja ya, bodo amat lah gitu. Terus yang saya nggak suka dari desainnya itu menurut saya ya, riding position. Karena gini, motor ini kan ngebungkuk banget ya. Ininya stangnya ada underyoke, stangnya underyoke, jadi posisinya itu di bawah banget. Jadi kita ngebungkuk, tapi posisi kaki kita itu kurang ngelipet. Jadi footstepnya terlalu bawah menurut saya yang bawaannya. Itulah kenapa saya memutuskan untuk masang si underbone, supaya kalau mau racing sekalian gitu, jangan kentang. Karena posisi footstep motor ini agak kentang, kurang racing gitu loh. Padahal semua aspek sudah sangat racing, riding position, terus motornya ini memang motor sport gitu, bukan motor sport touring kayak Ninja 2,5. Sejauh ini yang saya nggak suka dari desainnya itu aja sih. Dan itu masih bisa ada penyesuaian, kita bisa nyesuaiin, kita bisa custom gitu. Jadi bukan jadi sebuah masalah yang berarti lah. Gitu untuk desain. Dan desainnya memang ramping banget nih. Motor saya suka banget. Terus kita bahas soal apa? performa ya. Nah ini yang
Motor ini punya mesin 249 cc kalau nggak salah, DOHC, 1 silinder. Untuk orang yang terbiasa menggunakan motor dengan silinder lebih dari 1, pakai 1 silinder itu antara enak dan nggak enak. Nggak enaknya satu, saya ngerasa getarannya lebih getar daripada MT25 saya. Terus suaranya nggak merdu gitu. Nggak tahu ya, ini mah subjektif ya. Ada beberapa orang yang lebih prefer 1 silinder, ada yang suka 4 silinder kayak ZX25 gitu. Kalau saya nggak suka karena berisik. Bukan itu ya, bukan berarti nggak mampu beli ya. Kalau itu kan emang iya. Tapi nggak, memang suka banget sama suara 2 silinder itu. Apalagi yang crossplane-nya Yamaha. Aduh, sekarang ada di CF Moto ya. Cakep banget, enak banget suaranya itu, sumpah. Nah, balik ke soal mesinnya itu dibandingkan sama MT25, saya bilang begini karena saya pengguna MT25 ya. Ada kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya mungkin tadi saya bilang getarnya lebih kerasa dibandingkan yang 2 silinder. Terus suaranya itu tidak senyaring 2 silinder mungkin. Kalau itu soal kebiasaan aja sih. Ntar juga lama-lama kalau saya terbiasa juga akan bisa menikmati suara 1 silinder gitu. Oh iya, soal suara, saya ganti knalpot. Nggak pakai knalpot bawaan karena knalpot bawaannya itu terlalu sepi. Gara-gara knalpotnya terlalu sepi, suara mesinnya terdengar sangat meraung. Jadi buat saya sih nggak begitu nyaman ya. Makanya saya ganti silencernya aja. Nggak pakai full system karena takutnya terlalu berisik. Jadi yang penting nggak sepi-sepi amat lah. Pakai knalpotnya Akrapovic, Akralingga. Kalau teman saya Rio bilang itu Akralingga, Akrapovic Purbalingga. Saya beli murah, cuma berapa, 700 apa 800 gitu ininya doang, slip on gitu. Jadi memang cuman silencernya aja gitu. Suaranya lumayan ada lah, nggak terlalu sepi. Tujuannya itu doang sih. Karena selain itu juga memang desain dari knalpot bawaannya, buset, sangat-sangat tidak bersahabat panjangnya. Panjang banget coy. Panjang sepanjang-panjangnya. Itulah kenapa pada akhirnya suara yang keluar dari motor itu tuh senyap banget. Karena memang sepanjang itu silencernya gitu. Jadi saya ganti si knalpotnya. Untuk suara ya mirip-mirip kayak R15 atau CBR 150. Cuman perbedaannya suara motor ini lebih bulat, lebih tebal karena ukuran kubikasi mesinnya kan beda. Semakin besar mesinnya semakin bulat suaranya. Itu yang saya harus nyesuaiin ya, si suara dari 1 silinder. Untuk riding position, nah ini riding position motor ini beneran ngebungkuk ngebungkuknya motor. Nggak tahu deh, ini motor paling ngebungkuk yang pernah saya pakai. Jadi beneran untuk waktu yang lama dia sangat melelahkan, terutama bagian lengan ya, karena nahan badan kan. Jadi dibilang apakah enak untuk motor harian, saya sanksi. Sebaiknya memang jadi motor hobi aja buat jalan-jalan sore atau mau ngapain gitu. Tapi kalau untuk harian, terutama untuk yang setiap hari jalan jauh, butuh fisik ekstra lah. Buat yang masih muda, oke lah. Ya saya masih muda sih, sama. Cuma tetap aja pegel coy. Itu riding positionnya sangat-sangat penggal, sangat-sangat tidak bersahabat. Terus satu hal lagi yang saya juga nggak suka dari motor ini adalah kipasnya. Kipasnya ini berisik banget. Jadi kalau mesinnya panas, dia otomatis akan hidup gitu ya, kipas pendingin di radiatornya. Masalahnya kalau si mesinnya kita matikan, switch kuncinya kita matikan gitu, si kipasnya nggak berhenti muter, nggak kayak si MT25 gitu. Dia akan terus muter sampai si mesinnya dianggap dingin. Buat teman-teman di komunitas bagian ngakalin supaya begitu mati kipasnya juga mati. Saya nggak kepikiran buat bikin kayak gitu karena saya pikir
Ya engineer Kawasaki kayaknya lebih pintar dari gua dah. Jadi nggak mau sok ngide buat ngubah-ngubah begituan, biarin aja lah gitu. Toh nggak ganggu-ganggu amat, tapi memang berisik sih, apalagi pas di lampu merah, sumpah berisik banget coy. Pas lampu merah itu orang pada ngeliatin, anjir bunyi apaan sih gitu. Kocak banget dah. Terus motor ini tuh ban bawaannya cukup kecil. Untuk ban depan pelek standarnya itu 2,5 inch dan pelek belakang 3,5 inci. Tergolong kecil, tapi justru saya tidak kepikiran untuk ganti ban belakangnya menjadi ban lebar atau apalah, atau ngegedein ban ya, karena konsep dari motor ini memang dari awal ramping gitu loh. Kalau dipaksa buat gede malah aneh menurut saya. Jadi saya tetap biarin aja ini motor ramping ala kadarnya gitu, karena memang konsepnya memang kayak gini gitu. Karena saya ngeliat di beberapa komunitas ada yang ngegedein ban, ada yang ngegedein tangki apalah itu, atau pakai fairing Ninja 250 FI atau apalah itu. Nggak cocok coy. Motor ini udah cak dari sananya karena memang konsepnya ramping gitu. Jadi jangan dipaksa untuk jadi gede gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita pakein ban lebar, saya ngerasa motor ini nggak akan jadi berat. Karena apa? Karena motor ini tenaganya gede banget coy. Kalau MT25 itu kan singkatan dari Master of Torque ya, artinya memang rajanya torsi lah katakan. Tapi saya merasa torsi di motor ini jauh lebih gede daripada MT25. Bayangin aja ya, gigi 4 aja tuh, ini masih bisa jengat loh gigi 4-nya. Saking gedenya ini torsi, ya gimana ya, 1 silinder ya 2,5 gitu. Itu walaupun mungkin memang top speednya nggak kencang-kencang banget menurut saya motor ini. Karena saya udah nyoba sih, nggak sulit memang, ke 150 itu nggak sulit. Cuman kayak ya butuh waktu lebih lama aja dibandingkan motor-motor yang lain. Bukan top speed lah yang dikejar buat di motor ini menurut saya. Terus konsumsi bahan bakar. Saya merasa motor ini memang lebih irit dibandingkan si MT25 saya, karena ya sekali lagi ini 1 silinder yang mana normalnya memang harusnya lebih irit dibandingkan 2 silinder. Untuk angka pastinya saya nggak tahu, nggak pernah gitu, belum pernah gitu pakai motor ini seharian dari penuh sampai 0 tuh belum pernah gitu, karena kayak nggak siap mental gitu loh pakai motor ini seharian. Capek banget coy. Ini aja saya mau ke rumah ibu pakai motor ini ya buat karena pengen ngonten aja, pengen nge-review gitu kan, nggak lucu ya mau nge-review motor ini tapi pakai motor yang lain gitu. Oh, saya nemu lagi satu kekurangan yang saya rasain agak sedikit nyusahin, yaitu tidak ada gear position di motor ini. Jadi kita wajib untuk hafal di mana posisi giginya. Seminggu pakai ini saya agak kesulitan karena biasanya di MT25 kan kelihatan ya gigi 1, gigi 2 gitu. Di sini enggak, lebih ngeraba-ngeraba aja. Cuman emang lama-lama kerasa tarikannya beda. Oh, ini gigi 3 gitu. Tarikannya agak kenceng. Oh, ini gigi 2 gitu. Lama-lama jadi kebiasaan aja. Cuman ada beberapa teman-teman yang memang ngemodif, nambahin indikator gear position di dashboardnya gitu. Saya belum kepikiran buat masang begituan sih, nanti aja lah gitu. Tuh, ini tuh kipasnya bunyi loh, denger nggak? Berisik loh ini, nging gitu. Ampun dah. Yang saya suka selanjutnya dari motor ini adalah ketersediaan aksesorisnya lumayan banyak. Saya mau nyari apa aja gampang. Dan satu hal yang unik, aksesoris motor untuk Ninja RR 150 itu banyak yang plug and play di motor ini. Misalnya speedometer digital custom pihak ketiga yang untuk Ninja RR 150 itu bisa dipasang di sini. Yang kedua, footstep underbone yang buat Ninja 150 RR itu plug and play di motor ini. Nggak perlu ada penyesuaian, nggak perlu ada nggak perlu ada apa-apa, bisa langsung dipasang. Enaknya itu sih. Terus itu untuk aksesoris ya. Balik ke yang nggak saya suka, ini gimana sih nge-review? Suka nggak suka, bukannya diurutin biar gampang
dicerna. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga cerita ya, bebas lah. Orang saya nggak pakai skrip, nggak pakai apa, cuma cerita doang. Saya nggak suka sama lampu bawaan yang mana semua lampunya belum LED, masih pakai halogen. Contohnya lampu depan itu masih pakai halogen, jadi panas banget. Itu yang bikin mikanya cepat menguning dan cepat rusak. Jadi saya ganti sama LED. Pakai soket apa? H4 kalau nggak salah, saya lupa. Tapi yang pasti dia bisa langsung pakai LED tanpa ada nggak perlu diakal-akalin. Jadi memang kayaknya motor ini bisa langsung dipasangin lampu-lampu LED. Saya ganti lampu belakang juga LED. Ini lampu sen depan juga LED. Jadi saran saya kalau kalian beli motor ini langsung ganti lampu-lampunya karena panas banget. Lampu bawaannya itu panas-panasnya. Nggak tahu pertimbangannya apa waktu itu Kawasaki bikin lampu. Mungkin zaman dulu teknologi LED belum booming kali. Makanya belum pakai LED. Motor ini nggak nyaman buat boncengan karena posisinya memang sangat tidak nyaman untuk pembonceng atau boncengersnya. Tapi kalau kalian mau tetap ngebonceng ya silahkan, terutama untuk mau yang buat pacaran gitu ya. Nah, cocok nih karena bakal rapet banget si cewek kalau dibonceng pakai motor ini. Tapi kalau saya memang nggak mau pakai ini buat boncengan, makanya jok belakang saya ganti sama single seat. Single seatnya beli di toko online, harganya murah, 100.000 lebih dikit. Cuma memang butuh penyesuaian buat masangnya karena bracket yang dikasih nggak plug and play, jadi harus dipotong, di custom lagi ke bengkel. Banyak sih diagnosa yang nongol di YouTube alasan kenapa motor ini nggak laku lah, nggak banyak peminatnya lah, atau apalah gitu. Analisa saya memang masalah segmentasi aja sebenarnya, karena memang segmentasi motor 2,5 1 silinder itu lebih niche dibandingkan motor 2,5 2 silinder, yang mana anak-anak ABG zaman sekarang itu lebih prefer motor 2,5 2 silinder karena ya suaranya lebih gahar gitu kan, lebih merdu gitu menurut mereka. Makanya 2,5 1 silinder tuh mereka menganggap remeh. Tapi justru menurut saya gara-gara motor ini justru menurut saya lebih worth it daripada si R15 ya, sama CBR 150, karena harganya lebih murah satu. Yang kedua, menurut saya justru lebih ganteng. Motor ini lebih berisi, mesinnya lebih padat, suaranya lebih enak, lebih tebel, lebih lincah, nggak bantet gitu. Karena saya ngelihat motor R15 tuh kayak bantet banget gitu loh, mesin 150 tapi bodinya segede gitu, kayak gimana gitu. Buat gaya sih oke ya, keren, kelihatan kayak R1M gitu. Cuman kayaknya nggak ada tenaga gitu. Nggak tahu sih, nggak pernah nyoba ya. Tapi yang pasti 2,5 sudah pasti lebih besar tenaganya dibandingkan 150 gitu. Walaupun pada akhirnya memang bensinnya lebih boros dibandingkan motor 150. Harga motor ini di marketplace jarang ada yang nyentuh angka 20 ya. Biasanya ada di bawah itu. Kalaupun angkanya ada di angka 20 atau di atasnya, biasanya sudah full modif atau banyak faktor lain yang bikin motor itu memang lebih mahal dibandingkan yang lain. Misalnya tahun muda gitu, biasanya lebih mahal. Tapi normalnya emang belasan juta. Pokoknya jauh lebih murah lah dibandingkan si R15 atau CBR 150 ya. Terus motor ini juga astagfirullahaladzim, kenapa nggak sabar? Tabrak, ayo tabrak. Astagfirullahaladzim, kenapa ya itu orang nggak sabaran banget, heran deh. Orang Indonesia emang begitu guys. Oke, masalah selanjutnya adalah ada yang bilang kalau spare part motor ini mahal dan perawatannya sulit. Untuk hal ini saya sedikit setuju sebenarnya. Alasan pertama adalah semakin sulit nyari bengkel resmi motor ini. Kawasaki itu dulu banyak loh service centernya, sekarang jarang banget gitu, kayak di Cibubur ya.
Saya ketemu kayak cuma 1 atau 2 gitu dari sekian luasnya Cibubur. Service centernya cuma 1 dan itu agak jauh dan kecil gitu service centernya. Jauh lah dibandingkan brand lain kayak Yamaha atau Honda gitu. Motor ini mah susah nyari service centernya. Service center. Iya, nyari service resminya itu agak sulit gitu. Wih, motor apa nih? Enak banget suaranya. Fit Twin kayaknya itu. Tempat servisnya agak sulit dicari, iya. Jadi alternatifnya ya kalian cari bengkel yang nggak resmi tapi memang terbiasa pegang atau servis motor-motor Kawasaki. Banyak kok. Itulah gunanya kalau kalian beli motor ini wajib join ke komunitas ya. Kalau bisa cari yang ada grup WhatsApp-nya atau apa gitu. Soalnya kalau di yang Facebook isinya cuma jualan doang, buset. Itu jadi service centernya agak sulit. Jadi mau nggak mau kalian harus cari alternatif buat tempat servis motor ini. Untuk spare partnya, kalau dibilang mahal nggak tahu ya. Saya baru sekali coba servis. Waktu itu saya minta cek semuanya keseluruhan, terus ganti oli sama beberapa part ganti. Kalau nggak salah bushing di swing arm itu udah karetnya udah hancur, jadi harus diganti. Itu kena sekitar 500-an kalau nggak salah. Mungkin karena jatuhnya juga servis besar ya, karena waktu itu saya memang mintanya buat dicek secara keseluruhan gitu. Tapi harusnya kalau servis rutin nggak akan semahal itu sih, menurut saya ya. Emang tarikan motor 1 silinder gede banget coy, enak banget coy. Buat nyalip itu pede gitu loh motor 1 silinder tuh. Karena tenaganya itu ngisi terus. Dari bawah sampai tengah itu gede banget coy tenaganya. Enak motor ini sumpah. Tapi kalau udah putaran atas ya dia nggak terlalu getar tau. Putaran atas lumayan enak gitu. Putaran bawahnya aja yang kerasa agak getar dikit gitu. Motor ini relatif jarang di jalan ya. Saya selama jalan kayak misalkan dari rumah tadi sampai sini ya gitu, nggak nemu tuh sama sekali motor ini. Populasinya sangat jarang, langka gitu. Jadi buat yang nyari motor beda gitu ya, nggak pasaran, ini bisa jadi alternatif sih. Nah, saya tuh punya tips buat kalian yang mau beli motor ini secara second ya. Pastikan bahwa setiap kalian beli motor second, siapkan budget lebih untuk servis dan pengecekan. Karena biasanya kalaupun kita memang ngajak teman yang ngerti motor ini secara mendetil gitu, kadang-kadang ada aja yang miss setelah si motor ini dibeli gitu. Jadi saran saya siapin budget buat servis. Jadi katakanlah motor ini ada yang ngejual 13 gitu ya. Nah, siapin budget 15 gitu. Jadi 2 jutanya bisa buat servis plus pengecekan lain-lain gitu, untuk memastikan bahwa motor ini jadi lebih enak lagi waktu kita pakai. Motor ini aslinya warnanya merah. Cuma pas saya beli memang warnanya butek banget, merah butek gitu. Jadi saya berencana ngerubah warna gitu, jadi warna yang lebih oke lah. Nah, waktu itu daripada saya bawa ke tukang cat yang bener gitu, saya menjadikan motor ini sebagai bahan buat belajar. Jadi saya cat sendiri gitu. Pemilihan warnanya ya warna fluorescent red sama silver. Hasilnya kayak gini. Tapi memang saya punya rencana yang banyak buat motor ini, dan sampai detik ini kayaknya masih 40% lah progresnya, karena ada beberapa yang mau saya ubah. Kayak misalkan velg belakang kan bawaannya 3,5 in, saya mau ganti ke 4,5 biar sedikit lebih lebar, tapi nggak terlalu lebar kayak velg 5 atau 5,5 in gitu. Jadi supaya tetap terasa rampingnya gitu. Karena ini tuh pakai velg 3,5 in tapi bannya itu profilnya lebarnya 160. Jadi bannya jadi terlalu tinggi pada akhirnya, dan saya ngerasa nggak begitu enak buat belok. Kayaknya butuh velg yang lebih besar untuk dapat grip yang lebih banyak waktu belok gitu.
Velgnya udah beli tapi belum sempat saya pasang karena agak tricky kalau beli velg tapi tidak untuk motor ini. Kita harus beli nap gearnya, kita harus beli karet bushingnya gitu. Jadi sementara untuk velg belum sempat terpasang, mungkin besok atau lusa kali saya pasang. Ini Margonda hari Minggu rame amat ya. Saya tuh tadinya mau beli spion yang itu loh, yang model winglet. Tapi kok saya rasa lama-lama diliatin Nora ya. Nggak tahu, kayak semua motor sekarang serba di wingletin. Kenapa sih? Apa sih faedahnya gitu? Buat apa gitu loh? Jadi kan jadi aneh tahu motor dikasih winglet tuh. Secara fungsi juga nggak ada sebenarnya. Kecuali itu winglet beneran kayak di MotoGP yang nambahin downforce ya. Cuma kan itu downforce tuh akan kerasa kalau dalam kecepatan tinggi gitu loh. Cuman motor harian dipasangin winglet teh buat apa gitu, cek saya teh. Coba deh tulis di kolom komentar buat kalian, menurut kalian winglet itu apa fungsinya selain buat kegayaan gitu. Kita mah nggak ngebut-ngebut banget naik motor tuh. Jadi asa agak mubazir gitu. Norak lah yang pasti, saya mah nggak suka beneran. Maaf ya buat yang motornya punya wingletan, tapi ini kan menurut saya gitu. Jadi saya nggak akan pasang winglet di sini. Sebenarnya saya udah beli winglet gitu buat di bawah batok kepalanya gitu, tapi nggak jadi saya pasang karena saya pikir-pikir kayaknya bakal jadi norak deh motor kalau pakai winglet. Wih, enak banget coy tarikannya. Tapi memang sebagian, saya nggak bilang semuanya ya, sebagian orang beli motor fairing kayak gini itu saya yakin alasannya sih buat gaya ya, bukan buat kenyamanan berkendara. Karena jujur motor fairing itu nggak nyaman buat dipakai harian. Pertama karena riding positionnya memang tidak dirancang untuk komuter harian gitu, karena bisa dipastikan akan sangat pegal. Yang kedua, ya itu aja sih paling alasannya, nggak nyaman aja, motor itu nggak nyaman buat harian. Kalau mau harian tuh mending motor yang naked, motor yang adventure tuh, yang tegak, yang rada tinggi tapi itu nyaman banget buat harian. Terutama untuk kalian para jompo ya, yang punggungnya sudah sangat tidak bersahabat ya. Sebaiknya hindari motor-motor kayak gini karena berpotensi untuk menambah beban pikiran. mikirin punggung. Ini aja saya udah berasa nih punggungnya nih. Tapi ya saya kan masih muda gitu, jadi ya aman sih. Mungkin ada yang nanya berapa sih pajak motor ini gitu. Pajak motor ini, saya lupa lagi angkanya berapa. Tapi nanti saya taruh foto ya, kelihatan pajaknya. Ini saya beli kondisinya telah setahun sih pajaknya, tapi untungnya kalengnya udah ganti, kalengnya sudah putih, jadi cuman pajak aja gitu. Telah setahun. Saya tuh berencana mau pindah nama motor ini jadi motor sendiri, sekalian mau ganti warna. Saya mau ganti warna biru biar ganteng gitu kok, kayak motor gesek-nya Suzuki gitu. Dan saya berencana mau modif kepalanya jadi kepala GSX. Belum nemu aja bahannya, tapi headlampnya mah udah nemu, tinggal cari tempat yang bisa custom body aja. Pajaknya menurut saya relatif murah, jadi sebisa mungkin buat yang kendaraan bermotor taatlah pajak guys, karena selain motor akan lebih mudah laku pada saat dijual, itu juga jadi salah satu bentuk kita menjadi warga negara Indonesia yang baik. Walaupun kita tahu mungkin pajaknya bakal dikorupsi. Enggak bercanda. Enggak ya, semoga pajak kita digunakan dengan benar untuk membangun negara tercinta ini. Yoi. Tapi percaya atau enggak, sejak ada motor ini saya jadi jarang pakai MT25 saya. Kecuali untuk touring ya. Kalau touring ya
saya nggak siap pakai motor ini. Capek pasti kan. Kalau touring masih pakai MT25 sudah pasti. Karena jalan jauh lebih nyaman motor itu daripada motor ini. Tapi untuk komuter dalam kota, belakangan saya sering pakai motor ini gitu. Karena lebih, nggak tahu, obsesi punya motor sport dari dulu ya, akhirnya kesampaian. Oh, itu juga alasan kenapa pada akhirnya saya beli motor ini nggak pakai mikir 2 kali. Karena dari dulu memang saya punya cita-cita pengen punya motor sport, punya motor fairing gitu, yang saya merasa kalau naik motor fairing itu ketampanan meningkat 50% yoi. Jadi itu juga nggak tahu kenapa pada saat lihat iklan motor ini nggak pakai mikir lama, itu tiba-tiba langsung kontak yang jual, terus nyamperin, deal, udah. Saya bahkan nggak tahu gimana cara ngecek mesin, nggak tahu apa yang harus diperhatikan kalau beli motor ini gitu, karena udah klop aja sama motornya gitu, kayak klik gitu lah, anjay, klik kayak jodoh, yoi jodoh. Jadi nggak pakai mikir lama aja, tahu-tahu kebeli aja. Terus pas udah nyampe rumah baru mikir, anjir ngapain ya gue beli motor ini. Ya nama juga seneng ya, gimana dong. Sebenarnya motor fairingnya itu, ada sebuah motor fairing yang kayaknya sempat ada di wishlist saya dan berpikir bahwa ini adalah motor fairing pertama yang akan saya beli suatu saat nanti, yaitu motor Ninja 250R. Karena itu kan motor sport beneran kan, nggak kayak Ninja 2 silinder. Karena Ninja 2 silinder itu sport touring. Yang bedain adalah riding positionnya. Ninja 2,5 2 silinder itu riding positionnya lebih tinggi kayak gini nih. Jadi pakai motornya tegak. Kalau CBR 2,5 sama motor ini tuh posisi stangnya under yoke, di bawah segitiga ini. Jadi agak ngebungkuk. Memang ngebungkuk. Itulah kenapa disebut sebagai motor sport, pure sport. Tuh, enak banget coy ngebutnya. Tapi ya sebaiknya jangan ngebut ya. Susah nyari jalan yang sepi kalau ngebut tuh, bahaya. Saya juga nggak punya nyali sih. Kan tujuannya memang beli motor ini bukan buat ngebut, tapi memang buat gaya, ya nggak? Gaya itu nomor 1 guys. Tapi saya berencana mungkin bulan depan kali ya, mau nyobain naik motor ini ke Bandung. Penasaran aja gitu naik motor sport gini ke Bandung. Saya kuat nggak gitu? Kalau nggak kuat juga ujung-ujungnya ke towing. Ya Allah, macet amat ini Depok. Kita akan lewat jalur neraka, yaitu jalur Sawangan. Jalur ini sudah belasan atau puluhan tahun, udah berkali-kali ganti wali kota, tetap aja macet. Karena memang udah nggak bisa dilebarin lagi, tapi populasi mobil atau kendaraan bermotornya nambah. Jadi ya mau nggak mau macet. Tuh, kalian dengar nggak suara kipasnya? Ini saya deketin deh. Ya kan kenceng banget suara kipasnya kan. Ini kalau di lampu merah biasanya saya diliatin orang ini. Soalnya motornya berisik. Macet di pertigaan. Saya nggak ngerti deh kenapa setiap pertigaan itu pasti banyak Pak Ogah. Pak Ogah itu orang yang ngatur lalu lintas itu loh. Sebutannya kan Pak Ogah tuh. Karena kadang ada orang begitu, ada yang bener. Saya beberapa kali ngeliat Pak Ogah yang tegas, punya sikap. Anjay, Pak Ogah punya sikap. Jadi dia galak gitu, ngaturnya bener. Jadi lalu lintasnya beneran terjaga gitu. Artinya dia punya tanggung jawab, nggak cuma nerima uangnya aja. Tapi ada Pak Ogah yang cuma fokus dapat duitnya aja, mau macet mau enggak mereka bodo amat gitu. Sebel tuh ngeliat Pak Ogah begitu tuh. Tapi percaya atau enggak, profesi itu tumbuh subur di Indonesia. Makanya tidak ada tikungan, perempatan yang tidak terisi oleh Pak Ogah. Karena penghasilannya gede loh, jadi tukang parkir pertigaan gitu. Bayangin kalau sehari ada 1.000 mobil melintas, katakanlah 50% atau 25% lah. 25% mobil yang melintas ngasih minimal 1.000 ya, katakan. 25% dari 1.000 mobil itu ada 250 mobil.
250 kali Rp1.000 setiap mobil, udah 250.000 setiap hari. Bayangin tuh sebulan gimana? 7.500.000 dia parkir doang. Lebih gede daripada pegawai negeri. Jadi buat apa kita sekolah tinggi-tinggi? Tukang parkir lebih gede pendapatannya guys. Itulah kenapa tukang parkir Indonesia banyak, karena memang prospeknya menjanjikan itu. Nggak cuma tukang parkir di pertigaan, tukang parkir di Indomaret yang agak ajaib tuh. Ajaib karena kalau kita datang nggak ada, pas pulang dia nongol. Itu juga pendapatannya gede. Itulah kenapa banyak kasus kejadian berantem, ribut, rebutan lahan parkir, karena memang itu tuh basah banget, cuan banget itu lahan itu. Dan sayangnya memang profesi ini tuh tidak diatur sama pemerintah, bukan menjadi profesi yang resmi. Makanya banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya gitulah pokoknya. Ya udah, itu aja yang bisa saya ceritain ke kalian soal Ninja 250 SL atau Ninja 250 Mono. Ya mana menurut saya motor ini tetap worth it untuk dibeli, mengingat harganya yang cukup murah, tapi dengan beberapa catatan. Kalau kalian mau membeli motor ini, kalian perlu tahu bahwa motor ini bukan motor yang sempurna, pasti punya banyak kelebihan dan pasti punya banyak kekurangan. Kalian beli motor apapun pasti ada kekurangannya. Jadi pelajari dulu sedalam mungkin apa aja kekurangan dan kelebihan dari motor ini. Bisa lihat dari review-review di YouTube, baru kalian tentukan. Jadi kalau kalian sudah siap dengan segala macam kekurangannya, ya sikat aja, nggak ada masalahnya, nggak ada salahnya. Karena kelebihan motor ini menurut saya banyak, bahkan lebih banyak daripada kekurangannya ya. Menurut saya sebagai pengguna, biasanya ganteng, motornya ngebut, terus tenaganya gede. Apalagi ya kelebihannya? Banyak lah pokoknya. Kalau sudah suka mah semua juga jadi kelebihan gitu. Kekurangannya, nah kekurangannya ini motor sport, riding positionnya sudah pasti bukan riding position yang nyaman untuk digunakan dalam waktu yang lama. Pegel itu pasti, semua motor sport pasti pegel. Motornya Marc Marquez aja pegel itu. Kebayang nggak sih nunduk selama itu dengan kecepatan setinggi itu, terus dia nunduk, pegel itu. Jadi namanya motor sport pasti pegel. Nggak ada motor sport yang nggak pegel, kecuali dia distandarin. Jadi buat yang pingin motor ganteng, harga terjangkau, belilah motor ini. Mumpung harganya murah, menurut saya terlalu murah bahkan. Motor 2,5 250 cc motor sport, harganya nggak nyampe 15 juta. Fix mending ini daripada R15 atau CBR 150. Yaudah, segitu aja videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe. Anjay, udah kayak YouTuber beneran gua nyuruh subscribe. Biar saya lebih semangat bikin konten, soalnya males banget bikin konten, nggak tahu kenapa dah. Fokus di channel sebelah aja pada akhirnya. Padahal tujuan bikin channel ini tuh buat seneng-seneng aja, pengen bikin sesuatu yang ya mungkin nggak relate sama channel utama saya gitu. Contohnya ya soal motoran dan lain-lain, ya yang menyenangkan lah. Mau saya taruh di sini gitu. Jadi kalau sekarang belum semangat karena mungkin memang nggak ada yang nonton gitu. Mungkin kalau udah ada yang banyak yang nonton, bisa jadi lebih semangat gitu, lebih punya tanggung jawab yang besar untuk para subscriber. Anjay. Hey YouTuber. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Biasanya kalau YouTuber itu ada closing itu kan. See you next time. Stay safe. Stay safe. Safe riding, jangan ngebut, pakai helm, bayar pajak. Apa sih, Wan? Dadah. Assalamualaikum.